Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Pada kali ini kita akan membahas topik selanjutnya, yaitu mengenai uji hipotesis dua sampel. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik dapat memahami dan menjelaskan serta menerapkan pengujian hipotesis, serta tentu saja mampu melakukan pengujian hipotesis dua sampel tersebut. Kita masuk ke uji hipotesis rata-rata dua sampel, di mana sampelnya tersebut saling bebas. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan pengujian hipotesis di mana sampelnya saling bebas ini. Yang pertama adalah menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kemudian pilih tingkat signifikansinya, kemudian tentukan statistik ujinya, dan tentukan aturan keputusannya, serta buat keputusan H0, kemudian interpretasikan hasilnya. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hipotesis satu sampel dengan dua sampel. Yang membedakannya adalah nanti ketika adik-adik melihat H0 titik 2 mu 1 mu sama dengan kemudian mu tidak sama, disitulah nanti yang akan membedakannya. Jika yang kemarin itu mu misalnya kemudian sama dengan atau tidak sama disambut dengan angka selanjutnya, sedangkan untuk ini nanti akan berbeda bentuknya. Kemudian perbedaan lainnya adalah terletak pada bagian menentukan statistik ujinya. Coba kita lihat bagaimana perhitungannya. Nah, inilah contoh yang saya sebutkan tadi tersebut. Perbedaannya pada uji rata-rata dua sampel. Nah, ini untuk rata-rata dua sampel di mana standar deviasinya diketahui. Di sini untuk Z-nya adalah X1, X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar standar deviasi 1 pangkat 2, standar deviasi 2 pangkat 2 dibagi, tentu saja masing-masing dari standar deviasi tersebut dibagi dengan N1 dan N2 nya. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi adalah kedua sampel harus tidak saling berhubungan atau saling bebas, dan standar deviasi kedua populasi juga harus diketahui. Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini adalah para pelanggan FT Supermarket. Dia mempunyai pilihan ketika membayar belanjaan mereka, di mana mereka bisa keluar dan membayar menggunakan tempat pembayaran standar yang dibantu oleh kasir, atau mereka menggunakan prosedur use scan baru. Nah, baru-baru ini manajer tokonya ingin mengetahui apakah rata-rata waktu pembayaran menggunakan metode tempat pembayaran standar itu lebih lama dibandingkan use scan. Oleh karena itu, ia mengumpulkan informasi seperti tabel di bawah ini. Jadi, waktu yang diukur itu mulai saat pelanggan memasuki antrean hingga tas mereka berada dalam kereta. Oleh karena itu, waktu tersebut meliputi waktu tunggu antrean maupun waktu untuk membayar dan keluar. Nah, apakah keputusan yang akan diambil pada tingkat signifikansi 0,01? Di sini adik-adik bisa lihat sendiri di depan adik-adik jenis pelanggannya. Untuk rata-rata sampel pada standar itu 5,5, standar deviasi populasinya 0,4 menit, kemudian ukuran sampelnya 50. Nah, kemudian sedangkan yang untuk use scan-nya itu rata-rata sampelnya 5,3, standar deviasinya 0,3 juga. Kemudian yang tadi rata-rata sampelnya 5,3, standar deviasinya 0,3, dan ukuran sampelnya adalah 100. Kita coba untuk menjawab. Jadi H0 kemudian mu standarnya, atau adik-adik buat mu 1 juga boleh, kemudian besar sama kecil sama mu u gitu ya, mu u, atau yang pakai use scan gitu ya, mu u. Kemudian H1 kembali lagi ini mu s dan mu u. Adik-adik, kalau misalnya adik-adik akan membuat mu 1, mu 2, ini s diganti 1, ini diganti 2 boleh. Nah, ini arahnya adalah besar dari mu u gitu ya. Kenapa demikian? Karena kan tadi adik-adik bisa baca di soal
disebutkan baru-baru ini manajer toko ingin mengetahui apakah rata-rata waktu pembayaran menggunakan metode standar itu lebih lama, besar dari ini kan standar, besar dari yang U gitu ya. Kemudian kita coba saya perbesar biar adik-adik mudah melihat. Nah ini kemudian kita mengetahui bahwa alfanya itu adalah ya, alfanya sama dengan 0,01. Jadi Z alfanya itu kan dia tidak alfa per 2 karena dia besar dari, berarti hanya satu sisi. Kalau satu sisi Z alfanya, saya copy ini saja ya, Z alfa sama dengan 0,5 dikurang dengan 0,01. Jadi didapatkanlah 0,49. Nah untuk ini adik-adik silahkan buka di tabelnya 0,49 itu berapa. Kalau di saya 0,49 itu adalah 2,33. Nah kemudian coba saya gambarkan kira-kira gambar awalnya ini adik-adik, saya gambarkan gini. Ya, kemudian dia titik kritisnya adalah di 2,33 IPK-nya ya. Tolak H0 jika itu yang akan kita buat sebentar lagi. Nah ini nanti kemana arahnya coba kita ini kan ya. Tolak H0 jika Z hitung gimana? Z hitung besar dari Z alfa. Z alfanya 2,33. Nah sekarang PR kita adalah menghitung Z-nya. Menghitung Z-nya, coba kita hitung Z sama dengan ini ya, X bar S dikurang dengan X bar U. Ini adik-adik, saya coba lagi biar rapi ya. Coba gini aja dulu, dikurang saya X bar S dikurang X bar U, kemudian di sini ini ditambah ya, ini biar rapi. Oke, ini akarnya ini untuk dua-duanya ya adik-adik. Jadi sigma ini sigma S pangkat 2, kemudian ini juga demikian, tapi dia lebih ke sigma ini U ya, pangkat 2. Kemudian kalau yang di bawah ini ya, MS nya jumlah sampel dari S, kemudian ini jumlah sampel dari U. Nah
Dari sini baru kita masukkan ya, baru kita masukkan dari si soal tadi ya. Ini saya coba copy paste saja biar kita cepet. Nah, ini X bar S nya 5,5, kemudian ini 5,3. Adik-adik lihat di kotaknya. Kemudian ini ini saya ganti equationnya dengan dia cuman yang akar saja ya. Ini ya 0,4 akar 2, kemudian ini 0,3 akar 2, dan yang di bawah itu satu yang S itu 50, dan kalau yang untuk U-scan itu 100 ya sampelnya. Nah, dari sini dapat diketahui selanjutnya nih adik-adik, saya coba cari. Jadi saya dapatnya itu 0,2, kemudian di sini akar dari 0,0032 ditambah 0,009 ya. Dari sini sama dengan ya, sama dengan 0,2 dibagi dengan 0,064 sama dengan 3,13. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri ini 3,13 ya. Kita tadi tolakkan 0 jika besar dari 2,3. Jadi kalau 3,13 ini berarti jawabannya adalah Z hitungnya 3,13 itu besar daripada Z tabel 2,33. Jadi kita harus tolak 0 ya. Tolak 0 nih saya perlihatkan di sini ya. Kita akan tolak kalau arahnya ke sini, dan kita posisinya di sini sekarang. Berarti tolak 0 karena dia 3,13. Jadi kesimpulannya adalah U-scan, metode U-scan itu lebih cepat dibandingkan yang metode standar ya. Ini adalah contoh pertama yang harus adik-adik kerjakan. Sekarang kita masuk untuk contoh pada perhitungan uji 2 sampel tapi yang proporsi. Di sini perbedaannya hanya terletak cara perhitungan Z-nya aja. Dimana di sini Z itu dihitung row 1 dikurang row 2 dibagi akar row C-nya itu adalah proporsi terkumpul dikali 1 kurang proporsi terkumpulnya, kemudian dibagi N1 ditambah proporsi terkumpul dikali dengan 1 dikurang proporsi terkumpul bagi N2, dimana proporsi terkumpul itu bisa diperoleh dari penambahan X1 tambah X2 dibagi dengan N1 tambah N2. Nah, sekarang kita coba selesaikan ini. Dari 150 orang dewasa yang mencicipi peppermint patty rasa buah persik keluaran baru, 87 orang nilainya sangat baik. Dari 200 anak-anak yang ditarik sampelnya, 123 orang menilainya sangat baik. Dengan tingkat signifikansi 0,10, dapatkah kita menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam proporsi orang dewasa dan proporsi anak yang menilai rasa baru itu sangat baik? Diketahui N1 sama dengan 150, kemudian langsung kita cari row atau P-nya. P
Pi1 sama dengan, tadi kan ada 87 kan, 87 dibagi dengan N nya 150 sama dengan 0,58. Kemudian N2 sama dengan 200. Kemudian kita juga cari seperti ini, Pi2 sama dengan 123 dibagi dengan 200 sama dengan 0,615. Nah, kemudian kita dapat alfa. Kita punya alfa. Alfanya itu adalah 0,1. Z alfa per 2 nya nanti kita cari ya. Nah, pertama H0 nya dulu kita tentukan. H0 sekarang karena Pi berarti Pi1 itu sama dengan Pi2. H1 karena kan dia tadi bilang perbedaan berarti tidak sama kan. H1 tidak sama tidak sama dengan Pi2. Nah, sekarang kita cari alfa. Alfanya 0,01 dan ini tidak sama. Kalau tidak sama itu artinya dia dibagi 2. Jadi kalau kita buat alfa per 2 nya adalah 0,05 kan, 0,05. Nah, 0,05 itu Z nya, Z alfa per 2 nya adalah, saya mendapatkan 1,66. Nah, caranya bagaimana? Mari kita lihat caranya. Saya draw supaya mengingat yang kemarin. Jadi kita kan seperti ini kurvanya adik-adik. Ini ya kurvanya. Nah, ini adik-adik saya sudah sampaikan di sebelah sini itu pasti 0,5. Totalnya kan 1 ya, 0,5. Di sebelah sini itu pasti 0,5 juga. Nah, sekarang diketahui bahwa alfanya 0,1, alfa per 2 nya 0,05. Berarti dia dibagi kiri, sebelah kiri 0,05, sebelah kanan 0,05. Berarti dikurang di sini 0,05. Di sini juga dikurang 0,05. Nah, dari sini maka didapatkanlah 0,495. 495. Yang sebelah sini juga sama 0,495. Nah, 0,495 silahkan cari di tabelnya daripada tabel Z, maka akan didapatkanlah 1,65 di sebelah kanan. 5 ini jadi titik kritis, di sebelah kiri min 1,65 titik kritisnya ya. Nah, bagaimana caranya melihatnya lagi? Berarti kita bikin di sini tolak H0 jika Z tolak H0 jika Z itu besar dari Z alfa, Z tabel 1,65, dan atau tolak H0 jika Z itu kecil dari min 1,65. Nah, kemudian dari sini baru kita buat perhitungan
perhitungan untuk si perhitungan nilai Z-nya, Z hitungnya. Nah, tadi kan untuk mencari yang ini kita harus tahu PC-nya dulu. Jadi PC sama dengan 87 ditambah 1, 2, 3 dibagi 150 ditambah 200, maka didapatkanlah 0,6. Ini PC-nya. Dari sini baru kita bisa masuk ke tabel Z, membuat bukan tabel Z, nilai Z-nya, Z hitung sama dengan P1 kita tadi berapa di atas, 0,58 pi ya dek, P1 0,58 dikurang P2 0,615. Kemudian dari sini barulah di bawahnya itu akar di dalam akar ini ya, kita buat langsung ya. Jadi di sini PC-nya 0,6, berarti 1 dikurang 0,6, kan rumusnya 1 dikurang PC dibagi si M1 nya 150. Kemudian begitu juga yang PC2 0,6 lagi, 1 dikurang 0,6 lagi, di bawahnya bagi 200 itu ya. Nah, dari sini mari kita hitung. Saya copy paste saja adik-adik. Jadi di sini didapatkan sini 0, saya dapatkan min 0,035, kemudian untuk yang di bawah saya dapatkan berapa ya, sebentar. Untuk yang di bawah itu saya dapatkan 0,016 ditambah 0,0012. Nah, dari sini saya coba copy ini saja. Kemudian ini sudah dapat 5,035, kemudian ini hasilnya 0,053, jadi sama dengan min 0,66. Jadi dari sini kelihatan ya adik-adik, dia tolak 0 jika Z hitung kita min 0,66 itu kecilkah atau besarkah dari Z tabel, berarti besar dari Z tabel yang negatifnya ini ya, min 1,65. Jadi ini kesimpulannya adalah terima H0, jadi tidak ada perbedaan proporsi yang menyukai cita rasa tersebut, perbedaan proporsi yang menyukai cita rasa tersebut. Nah, ini adalah membandingkan rata-rata dengan standar deviasi populasi yang tidak diketahui. Itu artinya kita menggunakan uji T terkumpul. Nah, ada dua perbedaan utama dalam uji ini dan uji sebelumnya, yaitu yang pertama, kita menganggap populasi yang ditarik sampelnya itu memiliki standar deviasi yang sama, tetapi tidak diketahui. Akibat asumsi ini, kita harus menggabungkan atau mengumpulkan standar deviasi sampel. Dan yang kedua adalah kita juga mengetahui distribusi T sebagai statistik uji. Nah, ini adalah membandingkan rata-rata dengan standar deviasi populasi tidak diketahui, di mana uji T terkumpul.
Jadi selisih terkumpul itu dapat dilihat dengan menghitung N1 kurang 1 dibagi S1 pangkat 2 ditambah N2 kurang 1 dikali dengan S2 pangkat 2 dibagi dengan N1 tambah N2 dikurang 2. Ini hampir seperti apa ya, tapi bukan DF ya adik-adik, agak beda dengan DF. Kemudian uji rata-rata 2 sampel dengan standar deviasi tidak diketahui itu kita menggunakan T. Ini hampir sama kalau di satu populasi, satu sampel seperti minggu lalu juga sama, kita akan menggunakan T. Jadi bedanya di sini karena ada dua gitu ya, ada dua populasinya di sini nanti diketahui. Berarti T-nya X bar 1 kurang X bar 2 dibagi dengan akar SP pangkat 2 1 bagi N1 tambah 1 bagi N2. Nah, asumsi yang harus dipenuhi adalah yang pertama, populasi yang ditarik sampelnya itu harus mengikuti distribusi normal. Yang kedua, populasi yang ditarik sampelnya juga harus bersifat saling bebas. Dan yang ketiga, standar deviasi dari populasi tersebut harus setara. Mari coba kita selesaikan soal ini. Jadi terdapat penelitian untuk mengetahui perbedaan waktu dalam memproduksi mesin potong rumput. Jadi terdapat 5 sampel pekerja yang diukur waktunya dengan menggunakan metode Wells dan 6 pekerja dengan metode Atkins. Nah, hasilnya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Jadi apakah perbedaan rata-rata waktu pemasangan dari dua metode tersebut, adakah ini maksudnya dengan tingkat signifikansi 0,1. Jadi kita akan hitung dari soal ini. Selesaikan. Jadi H0 itu μ1 sama dengan μ2. Nah, tadi di soalnya kan apakah sama atau tidak kan ya. Jadi di sini perbedaannya hanya di sini nih. Ya, diganti dengan tidak sama. Saya ganti dengan tidak sama. Ya, tidak sama. Kemudian ini H1. Nah, kemudian kita punya alfa di soalnya itu adalah sama dengan 0,1. Nah, sekarang kita nggak pakai Z lagi, tapi kita pakai T. Kenapa alasannya kan sudah di teorinya ya, Dek. T alfa per 2. Karena kan tidak sama ya. Kalau tidak sama kan berarti bagi 2. Alfa per 2 di koma, kalau di yang satu sampel N kurang 1, kalau yang 2 sampel sekarang N1 tambah N2 dikurang 2. Jadi akhirnya nanti ini ya adik-adik ya, saya copy di sini T alfa per 2, N1 nya tadi adalah 5, N2 nya adalah 6 dikurang 2. Jadi didapatkanlah ini ya 9. Nah, 0,05 N alfa per 2 kan T nya alfanya 0,1 berarti dapatnya di sini 0,05, di sini per 2 saya langsung saja di sini ya 0,1 bagi 2 gitu ya, 0, T nya kemudian didapatkanlah. Jadi bisa lihat pada 0,05 untuk dua ujung yang saya kirim di tabel, kemudian lihat DF nya 9, maka didapatkanlah 1,83. Nah, dari sini kan sebenarnya kita sudah tahu ya, karena ini dua sisi, berarti tolak K0 jika dihitung besar dari 1,83 dan theta dan atau gitu ya, kehitungnya kecil dari min 1,83. Nah, kira-kira seperti ini ya kalau saya yang terlalu untuk adik-adik.
ya. Dia kan dua sisi ya, jadi ini 1,83 titik kritisnya, TK-nya ini min 1,83, ini TK-nya diturunkan 0 segitu. Nah sekarang kita mulai mencari dari soal tersebut, kan kita harus cari Z ya, mencari T ya. Nah soal kita benar-benar mentah sekali ya, sangat mentah sekali. Jadi sebelum masukkan ke rumus, ini saya sudah kopikan, masukkan ke rumus, otomatis kita harus cari dulu ya adik-adik. Nah ini ya, saya bikin ke sini, kita taruh di tengah. Ya, kemudian kita langsung saja, adik-adik silakan diingat yang disampaikan Pak Deni dulu ya. Ini kan X-nya ya, ini X, biar adik-adik tidak salah nanti. Jadi ini X, kemudian ini pasti saya insert dulu equationnya di sini, X dikurang X bar pangkat 2, X bar ini saya buat begini ini ya, X dikurang X bar pangkat 2 sama yang di samping juga X dikurang X bar pangkat 2. Nah di sini ya, nah, ini X, kemudian ini untuk si Wells unitnya, kemudian ini untuk si Atkins. Kita masuk dulu ke si Wells. Jadi X dikurang X pangkat 2 berarti kita harus ini ya, menjumlahkan, kemudian baru membuat rata-ratanya. Jadi kalau demikian ini harus kita totalkan 2 adik-adik, 2 tambah 3 tambah 9 tambah 4 tambah 2, ini totalnya ada 20, rata-ratanya ini saya kasih simbol biar adik-adik tahu itu apa. Ini totalnya, insert, close, ini totalnya, kemudian ini X barnya saya pakai ini saja ya, ini, kemudian kita cari X bar ya. Jadi X barnya adalah rata-ratanya adalah 20 bagi 2, 45, berarti ini adalah bagi 4, berarti sekarang untuk di sini 2 dikurang 4 pangkat 2, 2 dikurang 4 berarti min 2 kali min 2 dapat 4, kemudian 4 dikurang 4 dikurang 4 dapat 0, kalau 0 kali 0 ya 0, 9 dikurang 4 dapat 5, 5 kali 5 25, 3 dikurang 4 1 kali 1 1, 2 dikurang ini sama ya 4, berarti ini ditotalkan jadilah dapatnya adalah 34. Kemudian di sebelah sini juga ditotalkan, jadi didapatkanlah di sebelah sini itu 30 yang si Atkins, kemudian rata-ratanya 30 bagi 6 dapat 5, kemudian tinggal 3 kurang 5 min 2 kali 2 min 2 kali min 2 dapat 4, ini 7 kurang 5 2 kali 2 4, 5 kurang 5 0, 8 kurang 5 3 kali 3 9, 4 kurang 5 min 1 kali 1
Kemudian 3 kurang 5 min 2, min 2 kali 2 min 2 dapat 4. Jadi totalnya di sini adalah, ini adik-adik, totalnya itu adalah 2. Berarti kita sudah dapat ya, sudah dapat. Nah, ini belum sampai di sini pekerjaan kita, masih ada lagi pekerjaan kita yang selanjutnya. Pekerjaan kita yang selanjutnya adalah adik-adik harus mencari S1-nya, standar deviasinya, kemudian S2-nya. Nah, ini saya tinggal tambahkan saja di sini. Ini S ya, biar besar sedikit. Nah, saya masukkan. Oke, ini S sama dengan S1 ya. S untuk yang 1, question. Ini biar rapi. S1 berarti totalnya ini ya, X kurang X keluar ini ya, berarti 34 dibagi N kurang 1 kan, 5 kurang 1, berarti didapatkanlah, saya dapatkannya 2,92. Ini kalau yang saya dapatkan, saya merger dulu ya, merger. Nah, untuk yang S2 kita juga bisa cari ini ya. Ini totalnya kan 22. Ini total sampelnya adalah 6 ya, 6 kurang 1 ya. Maka kalau saya dapatnya 2,098. Sudah dapat, S1 nya juga udah dapat. Nah, sekarang barulah kita cari si SP. Ini panjang memang adik-adik. SP S in P sama dengan ya. Jadi rumusnya nanti adik-adik juga akan bisa lihat. Rumusnya itu adalah yang pertama 5 dikurang 1 ya kan, dikurang 1, kemudian di sini dia 2 kali karena kurang 1 dikali dengan 2,92 pangkat 2 kemudian ditambah 6 dikurang 1, kemudian 2,098 pangkat 2, kemudian di bawahnya 5 ditambah 6, ini N tadi ya, untuk cari DF ya, 9. Sudah dapatkan. Sekarang kita coba hitung, ini dapat 4. Saya langsung saja ya adik-adik, dapat 4 dikali 8,53, kemudian di sini dapatlah 5 dikali 4,4. Di sini dapat 9. Nah, dari sini ini barulah kita bisa dapatkan di sini
34,12 ditambah 5 kali 4,4 12 ya. 5 kali 4,4 22 bagi 9 sama dengan 6,24 sudah terdapatkan. Nah, ini belum selesai juga adik-adik. Sekarang tahap yang terakhir adalah kita mencari si T nya ya. T sama dengan 4 dikurang 5 dibagi akar 6, coba lihat di atas 6,24 ini ya ST nya, coba lihat ke rumus 6,24 dikali 1/5 ditambah 1/6 ya, berarti diperolehlah di sini sama dengan min 1 dibagi 2,288 sama dengan 0,6. Coba dicari-cari sama enggak ini dengan saya. Min 1 dibagi 2,288 dibagi 2,288 min 0,4 jauh saya dapat nih, bukan ini ya, min 0,044 bukan 0,6644 ya, 44 0,44 ya, 0,44. Nah, dari sini kan kita lihat tadi ini kalimatnya di sini ya, kalau lebih ke sini yaitu ditolak nih ya. Saya copy, saya coba bawa ke bawah. Jadi tolak kanal jika T hitung kita adalah jadi yang negatif, berarti di sini ya, jika T hitung sama dengan min 0,44. Jadi itu min 0,44 itu adalah besar dari min 1,83. Jadi kesimpulannya adalah T5H. Nah, untuk soal ini adalah soal untuk tugas adik-adik yang kedua. Ini adalah hipotesis, uji hipotesis 2 sampel, tapi sampelnya terikat. Jadi uji T berpasangan yang kita gunakan adik-adik, di mana T-nya sama dengan D bar dibagi dengan SD. SD ini standar deviasi selisih antara pengamatan yang berpasangan dibagi dengan akar N. N jumlah pengamatan. Nah, untuk mencari standar deviasi selisih tersebut itu dicari dengan akar sigma D rata-rata selisih dikurang D bar dibagi dengan 2 gitu, pangkat 2. Kemudian baru dibagi dengan N kurang 1. Mari coba kita selesaikan soal Niki Saving Loan ingin membandingkan dua perusahaan yang menggunakan menaksir dari rumah tinggal.
Jadi Niki Saving ini memilih sampel 10 properti di pemukiman, kemudian dan menjadwalkan kedua perusahaan tersebut untuk melakukan penaksiran. Jadi pada tingkat signifikansi 0,05%, dapatkah kita menyimpulkan bahwa terdapat selisih dalam rata-rata nilai taksiran rumah tersebut? Selesaikan H0 itu mu D sama dengan 0. Ini perbedaannya ya adik-adik. Mu D sama dengan 0, kemudian H1 mu D juga tidak sama dengan 0, karena kan itu pertanyaannya ya, tidak sama dengan 0. Nah adik-adik sekalian, berhati-hati dalam membaca soal, karena itu akan sangat berhubungan apakah nanti dia tidak sama, itu pasti bicaranya perbedaan, atau besar dari, itu pasti di sininya nanti yang berubah, besar dari ini yang berubah jadi besar dari, kecil dari juga ininya yang berubah di H1 nya ya, jadi hati-hati. Kemudian alfa ini juga sama, alfanya seperti T alfa ya, cara seperti yang soal sebelumnya, alfa 0,05 ini tidak sama, berarti saya langsung saja ini dapatnya 2,262. Nah saya buatkan untuk adik-adik grafiknya, kira-kira bentuknya seperti apa. Tolak H0 jika saya buat yang agak lebih proper ya. Tolak H0 jika ini kan tidak sama ya. Kalau tidak sama ya, berarti dia kiri dan kanan ya. Titik kritisnya adalah min 2,262 atau 2 ya, 2,262. Ini titik kritisnya, kan dia ada kiri dan kanan ya, jadi dia akan ditolak. Saya buatkan kalimatnya di sini. Tolak H0 jika T nya itu besar dari 2,262. Sebelah sini ya adik-adik, saya arsir saja ya ini ya. Tolak kalau di posisinya sini atau kecil dari sini ya, atau ini. Coba lagi, atau hitungnya kecil dari min 2,262. Oke, kita masukkan soal ini yang tadi ya adik-adik. Sekarang kita tinggal tambahkan 3 kotak lagi ke samping. Kita tambahkan, berarti yang kita cari di sini adalah D-nya, selisihnya ya. Dapatkan itu selisih, saya langsung saja di sini ya. Jadi ini D kurang D bar, kemudian ini kita taruh di tengah biar rapi ya. Ini taruh di tengah saja. Kemudian ini satu bebas lagi. Ini di sini
kita akan tambahkan pangkat 2 nya ya adik-adik, karena dia adalah pangkat 2 nya. 2. Nah, kemudian coba kita cari, ini dapatnya 235 kurang 287, sambil adik-adik cari juga ini 5, 12, 2, 242 aja, 205, 7, ini juga 7, ini 4, ini 5, ini 3 ya, 3, kemudian ini 4 ya, 4. Nah, ini ditotalkan dapat 46, totalnya semua intinya. Rata-ratanya adalah 46 bagi 10, 4,6. Sekarang 7 dikurang 4,6 dapat 2,4. Kalau di pangkat 2 kan 5,76. Nah, kalau ini 0,4 di pangkat 2 kan 0,16. Ini dapatnya 7,4 di pangkat 2 kan 54,76. Nah, kalau 7,4 ini min 2,4, ini 2,6, dapatnya 6,7. Ini 2,4, dapatnya 5,76. Ini kembali lagi 2,4 sama 5,76. Kemudian ini min 0,6, 4 kurang ini ya, 4 dikurang 4,6 dapat 0,36. Jadi min 5 dikurang 4,6 dapatnya min 9,6. Min 9,6 kali min 9,6 dapat 92,16. 3 dikurang 4,6 dapat min 1,6. Min 1,6 kali min 1,6 dapat 2,56. 4 dikurang 4,6 dapat min 0,6. 0,6 kali 0,6 dapat 0,36. Maka didapatkanlah hasilnya adalah 174,20. Nah, dari sini barulah kita cari si SD nya, sumber deviasi D nya. Jadi untuk ini kita langsung saja SD sama dengan akar dari ini ya, akar dari 174,20 dibagi dengan 9. Maka dari sini SD nya sama dengan 4,402. Nah, kemudian dari sini kita baru cari si T nya ya. Cari T, saya insert lagi equationnya. Ini T sama dengan D bar kita tadi 4,6. Dia sudah ke bawah, 4,6 dibagi dengan SD nya 4,402, kemudian dibagi dengan akar dari N kita sama dengan 10, maka diperolehlah hasil 3,305. Nah, dari situ barulah kita pakai ini adik-adik, kita mau buktikan
ya, tolak hamil jika gitu ya. Tolak hamil jika T hitung besar dari 2 koma ini cocok sama-sama positif, berarti ini ya T hitung sama dengan 3,305. Jadi hasilnya adalah tolak 0. Hasilnya tolak 0 karena T hitungnya lebih besar dari T tabur. Sekian saja pertemuan kita hari ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk bertanya di kolom komentar, dan akan lebih bagus lagi adik-adik jika bertanya langsung di GCR-nya tersebut agar tidak saya jawab satu persatu. Jadi ketika adik-adik bertanya satu, semuanya bisa juga melihat jawabannya. Jadi bisa menjadi referensi semua orang gitu ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.